Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas contoh soal ujian madrasah Al-Quran Hadis Madrasah Ibtidaiyah tahun 2022. Soal yang pertama, surah An-Nasr terdiri atas ayat. Ada berapa ayat? A 6, B 5, C 4, D 3. Jawabannya adalah D 3 ayat. Berikut yang merupakan bunyi surah An-Nasr ayat kedua adalah A. Idza jaa nasrullahi wal fath. B. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. C. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. D. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jawabannya adalah D. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini adalah surah An-Nasr ayat kedua. Innahu kana tawwaba. Penggalan lafal di samping adalah surah An-Nasr ayat ke A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah C, ayat ketiga. Inna syani'aka huwa. Lanjutkan penggalan ayat berikut. Al-Abtar, B. Wanhar, C. Al-Kautsar, D. Afwaja. Jawabannya adalah A. Inna syani'aka huwal abtar. Soal berikutnya, fasholli li rabbika wanhar. Arti ayat di atas adalah A. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. B. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. C. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. D. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jawabannya adalah C. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Soal berikutnya, surah Al-Adiyat terdiri atas ayat. A 9 ayat, B 10 ayat, C 11 ayat, dan D 12 ayat. Jawabannya adalah C 11 ayat. Surah Al-Adiyat termasuk golongan surah A Makkiyah, B Madaniyah, C Tunisiyah, D Syamsiyah. Jawabannya adalah A Makkiyah. Berikutnya, falmuriyati qadha. Lanjutan ayat di atas adalah fawasatna bihi jam'a. B. Innal insana lirabbih lakanud. C. Falmuwirati subha. D. Wahsila ma fis sudur. Jawabannya adalah C. Falmuriyati qadha, falmuwirati subha, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ayat di atas termasuk surah Al-Adiyat ayat ke A 6, B 7, C 8, dan D 9. Jawabannya adalah C 8. Huruf ikhfa jumlahnya ada A 12, B 13, C 14, dan D 15. Jawabannya adalah D 15. Pengertian izhar halqi yang tepat di bawah ini adalah A. Apabila terdapat nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 4 huruf yaitu waw, mim, nun, ya. B. Apabila terdapat nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf yaitu Ghin, Ain, Kha, Ha, He, Hamzah. C. Apabila terdapat nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf yaitu Ghin, Ain, Kha, Ya, He, dan Hamzah.
Dan D apabila terdapat nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 4 huruf, yaitu Ghin, Ain, Nun, Ya. Jawabannya adalah B. Apabila terdapat nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf, yaitu Ghin, Ain, Kha, Ha, He, dan Hamzah. Soal berikutnya, sayasla naron zata lahab. Lafaz yang bergaris bawah mengandung bacaan naron zata. A. Izhar halqi, B. Izhar qamariyah, C. Ikhfa hakiki, dan D. Ikhfa syafawi. Jawabannya adalah C. Ikhfa hakiki. Soal berikutnya, innamal a'malu binniyat. Arti potongan hadis di atas adalah A. Sungguhnya sah atau tidaknya suatu amal tergantung kepada sholatnya. B. Sungguhnya sah atau tidaknya suatu amal bergantung kepada niatnya. C. Sungguhnya sah atau tidaknya suatu amal bergantung kepada amalnya. Dan D. Sungguhnya sah atau tidaknya suatu amal bergantung kepada perbuatannya. Jawabannya adalah B. Sesungguhnya sah atau tidaknya suatu amal bergantung kepada niatnya. 1. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. 2. Menyambung hubungan kasih sayang. 3. Menyengaja melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan. 4. Amal yang pahalanya tidak akan putus. Pernyataan di atas yang merupakan pengertian niat adalah A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah C. 3. Menyengaja melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan. Soal berikutnya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Arti potongan hadis di atas adalah A. Dan yang dianggap amal setiap orang adalah apa yang ia kerjakan. B. Dan yang dianggap amal setiap orang adalah apa yang ia amalkan. C. Dan yang dianggap amal setiap orang adalah apa yang ia niatkan. D. Dan yang dianggap sedekah setiap orang adalah apa yang diniatkan. Jawabannya adalah C. Dan yang dianggap amal setiap orang adalah apa yang ia niatkan. Soal berikutnya yang termasuk salah satu isi kandungan hadis tentang niat adalah A. Niat sangat menentukan tidak sahnya suatu ibadah. B. Niat sangat menentukan sahnya suatu ibadah. C. Allah akan menerima amal ibadah seseorang tanpa diniatkan. Dan D. Allah tidak akan menerima amal ibadah seseorang yang diniatkan. Jawabannya adalah B. Niat sangat menentukan sahnya suatu ibadah. Innamal a'malu binniyat. Lafaz yang bergaris bawah memiliki arti A. Perbuatan, B. Sungguhnya, C. Niatnya, D. Bergantung. Jawabannya adalah A. Perbuatan. Yang termasuk perbuatan takwa adalah A. Meninggalkan salah satu kewajiban, B. Tidak mematuhi perintah orang tua, C. Suka membeda-bedakan teman, D. Menjalankan sholat 5 waktu. Jawabannya adalah D. Menjalankan sholat 5 waktu. Ittaqillah haitsuma kunta. Arti potongan hadis di samping adalah A. Dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. B. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. C. Dan bergaullah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Dan D. Bertakwalah kepada Allah saat kamu berada di masjid. Jawabannya adalah B. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Soal berikutnya, adapun hikmah bagi orang yang bertakwa kepada Allah diantaranya adalah A. Memperoleh rezeki dari jalan yang tidak diduga. B. Dosanya diampuni oleh Allah tetapi kelak dimasukkan ke dalam neraka. C. Allah akan mengurangi kenikmatan yang telah diberikan kepadanya. Dan D. Allah tidak akan memberikan jalan keluar dari semua persoalannya. Jawabannya adalah A. Memperoleh rezeki dari jalan yang tidak diduga. Takwa menurut bahasa adalah A. Ingkar, B. Percaya, C. Takut, D. Patuh. Jawabannya adalah C. Takut. Budi takut mencuri walaupun dia tidak bersama siapapun. Pernyataan di atas bahwa Budi memiliki sifat A. Husnudzon, B. Takwa, C. Tawaddu, D. Percaya diri. Jawabannya adalah B. Takwa. Surah Al-Lahab terdiri berapa ayat? A. 5, B. 7, C. 6, D. 8. Jawabannya adalah A. 5.
Dilihat dari turunnya Al-Quran, surah Al-Lahab digolongkan dalam surah A. Madaniyah, B. Yamaniyah, C. Makkiyah, D. Syiriyah. Jawabannya adalah C. Makkiyah. Soal berikutnya, berikut ini yang merupakan lafaz surah Al-Lahab ayat ketiga adalah A. Tabbat yada abi lahabi wa tab, B. Ma aghna anhu malu wa ma kasab, C. Fi jidhi hablum min masad, dan D. Sayasla naron dzata lahab. Jawabannya adalah D. Sayasla naron dzata lahab. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.